Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasailah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan, mampu memahami, bahkan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini, tanggal 28 September 2023, diambil dari kitab Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi malam. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati di dalam bergaul. Bijaklah dalam bergaul. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu nasihat orang tua kepada anaknya adalah jangan sembarangan memilih teman. Sehingga jika orang tua mengetahui jika saya bermain dengan teman yang baik, maka mereka akan mendukung. Sebaliknya, tidak. Nasihat orang tua tersebut diilhami oleh firman Tuhan hari ini. Penulis Amsal memberikan pandangan mendalam tentang betapa pentingnya memilih teman dan pengaruhnya terhadap hidup kita. Ini mengingatkan kita tentang kebijaksanaan dalam bergaul dengan orang-orang yang kita pilih untuk berinteraksi dan berbagi kehidupan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengevaluasi diri kita. Apakah teman kita itu sudah membawa kita kepada kebaikan, atau sebaliknya apakah kita sudah menjadi teman bagi orang lain yang membawa kebaikan? Karena firman Tuhan hari ini berkata, bergaul dengan orang bijaksana akan membawa kita menuju kebijaksanaan, sementara bergaul dengan orang bodoh dapat membawa atau berdampak kerugian. Yang kedua, keberanian untuk memilih. Menjadi bijak dalam bergaul memerlukan keberanian untuk memilih teman yang benar-benar membangun atau mendukung pertumbuhan, khususnya pertumbuhan rohani kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, yang ketiga, memilih teman yang bijaksana adalah langkah penting dalam pengembangan pribadi. Mereka akan memberikan nasihat yang tepat dan pandangan yang positif dari berbagai pandangan, sehingga itu membantu kita untuk tumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, bergaul dengan orang bijaksana membantu kita membentuk pola pikir kita. Kita belajar untuk melihat situasi dengan bijaksana dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan nasihat yang baik. Terakhir, jadilah seseorang yang memberikan pengaruh positif kepada teman-teman kita. Berbagilah nilai-nilai Kristiani dalam interaksi kita, karena itu dapat membantu orang lain untuk mengenal Tuhan, untuk tetap teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Dalam hidup ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dihadapkan pada pilihan kepada siapakah kita bergaul. Marilah kita memilih teman dan lingkungan yang berdampak positif, yang bijaksana, yang akan mendukung pertumbuhan kehidupan kita. Sehingga kita pun dapat mencapai segala sesuatu yang terbaik. Dan itu semuanya hanya karena berkat pertolongan Tuhan saja. Kiranya kita semua dimampukan untuk berteman dengan orang-orang yang bijak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Yaitu kami merenungkan apakah kami sudah menjadi teman yang baik, membawa
pengaruh yang baik, positif bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan kami dapat mampu bijak untuk bergaul, milih teman dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kiranya juga Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Setiap langkah kehidupan mereka, kemana mereka akan melangkah, apapun yang akan mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka upayakan, usahakan, kiranya juga Tuhan memberkati. Engkau mendahului segalanya ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan dapat dilalui dengan penuh sukacita dan penuh dengan puji-pujian dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya juga Engkau berkenan Tuhan menyembuhkan setiap orang, setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan yang begitu bergumul. Tuhan Yesus, Engkau yang kucampur tangan di dalamnya semuanya Tuhan. Kau berikan roh-Mu ya Bapa, Kau berikan damai sejahtera-Mu, Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, untuk setiap pribadi yang bergumul juga dalam kehidupan mereka dengan segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, yang merindukan keturunan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan yang lebih baik atau peningkatan usaha mereka, atau keluar dari segala macam pergumulan dan masalah mereka. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memulihkan keadaan kami semuanya Tuhan. Jauhkanlah dari segala macam penyakit, khususnya Tuhan Yesus di Jakarta ini juga Tuhan. Kiranya jauhkan dari segala macam-macam penyakit, polusi udara dan lain-lain sebagainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu memberikannya karena Engkau adalah Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan Kau telah merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan menyertai kamu sekalian. Amin.